Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim, NIM D02210056. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Nah, sistem yang saya buat yaitu sistem pemasaran produk UMKM Nusantara Indah. Nah, di sini menggunakan metode waterfall. Yang menjadi permasalahan pada UMKM Nusantara Indah ini yaitu di bagian pemasaran. Yang pertama, pemasaran masih dilakukan secara manual dan tradisional. Yang kedua, tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi. Nah, untuk menyikapi permasalahan tersebut, di sini ada analisis sistem. Yang pertama, kita melakukan pemasaran secara digital. Dengan adanya pemasaran secara digital, UMKM Nusantara Indah ini dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu UMKM Nusantara Indah mengelola data-data yang lebih efisien. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan data di sini yang ada 4. Yang pertama, data pelanggan yang di dalamnya terdapat nama, nomor telepon, alamat, dan email. Yang kedua, data produk yang di dalamnya terdapat nama produk, jenis produk, harga, dan stok. Yang ketiga, data transaksi yang di dalamnya terdapat tanggal transaksi, jumlah produk, dan total harga. Yang keempat, yaitu data pemilik. Nah, di dalam data pemilik ini terdapat nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu wawancara. Jadi, saya turun langsung di lapangan untuk mewawancarai pihak UMKM Nusantara Indah. Nah, untuk kebutuhan fungsional. Yang pertama, registrasi untuk pelanggan. Yang kedua, proses login untuk pelanggan. Yang ketiga, sistem harus dapat memproses transaksi penjualan produk seperti pembayaran dan pengiriman. Yang keempat, sistem harus dapat digunakan untuk mempromosikan produk UMKM Nusantara Indah. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya di sini keamanannya yaitu enkripsi data dan informasinya terdapat di dalamnya promosi produk dan deskripsi masing-masing produk. Oke, selanjutnya kita masuk di rancangan basis datanya. Jadi di sini terdapat 5 entitas, yaitu kita langsung saja di sini. Jadi di sini terdapat 5 entitas, yaitu pelanggan, data pemilik, produk, transaksi, dan pesanan, dan user. Nah, untuk pelanggan memiliki hubungan di sini user dan pelanggan memiliki hubungan one to one. Selanjutnya, user dan pemilik memiliki hubungan one to one. Nah, untuk user dan transaksi itu memiliki hubungan one to many. Begitu juga dengan user ke pesanan memiliki hubungan one to many. Nah, untuk pesanan ke transaksi itu memiliki hubungan many to one.
sedangkan pesanan ke produk yaitu one to many. Jadi maksudnya di sini pesanan hanya bisa melakukan satu kali transaksi, dan pesanan ke produk yaitu maksudnya satu pesanan memiliki banyak produk. Oke. Selanjutnya modul tabel. Jadi di sini ada 6 tabel. Pertama, tabel user. Nah, fieldnya di dalam ada ID user, username, dan password. Nah, tabel pemilik, fieldnya ID pemilik, ID user, nama, alamat, dan nomor telepon dan email. Nah, untuk tabel pelanggan terdapat field yaitu ID pelanggan, ID user, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya tabel pesanan, ada ID pesanan, ID user, ID produk, dan ID transaksi. Tabel produk yaitu ID produk, ID user, ID nama, jenis, harga, dan stok. Sedangkan tabel transaksi yaitu terdapat field ID transaksi, ID user, jumlah produk, jenis, dan total harga. Oke, selanjutnya kita masuk di DFD. Nah, untuk DFD, nah ini DFD level konteks, bisa kita lihat di sini memiliki dua entitas yaitu pelanggan dan pemilik. Nah, di sini pelanggan akan mengakses sistem, begitupun dengan pemilik juga akan mengakses sistem. Jadi setelah pelanggan melakukan interaksi dengan sistem atau memesan produk di sistem, maka akan ada bukti transaksi ke pelanggan. Begitupun dengan pemilik, akan ada laporan kepada pemilik. Selanjutnya DFD level 0. Nah, di sini terdapat pelanggan dan pemilik melakukan proses login. Jadi di sini ada 5 proses, yaitu login, pesanan, pemasaran, transaksi, dan laporan. Jadi seperti ini, pelanggan dan pemilik akan melakukan proses login. Nah, untuk pelanggan akan setelah login akan melakukan proses pemesanan. Nah, ketika ingin memesan suatu produk, setelah dia memesan suatu produk, maka dia akan melakukan transaksi. Jadi di proses pesanan ini terdapat penyimpanan data produk, begitupun dengan pemasaran. Oke, lanjut pemasaran. Setelah pemasaran akan melakukan proses transaksi. Jadi data transaksi di sini juga ada penyimpanannya. Nah, setelah melakukan transaksi, di sini akan ada laporan kepada pemilik. Nah, di sini untuk setelah melakukan proses login untuk pemilik, maka dia akan melakukan proses pemasaran. Nah, untuk di level satunya yaitu seperti ini. Pelanggan dan pemilik akan melakukan proses login dan data pelanggan dan data pemilik disimpan di sini. Nah, untuk pelanggan selanjutnya akan melakukan proses pemesanan. Nah, di sini dalam proses pemesanan kita bisa menambah pesanan, hapus pesanan, dan edit pesanan. Dan untuk pemilik, apabila selesai melakukan proses login, selanjutnya akan melakukan proses pemasaran. Nah, untuk pemasaran dan pemesanan di sini akan disimpan dalam data produk. Oke. Nah, di pemasaran ini kita juga bisa
menambah produk, hapus produk, dan edit produk. Nah, lanjut ke pelanggan. Setelah itu akan melakukan proses checkout. Nah, setelah itu maka kita melakukan proses transaksi. Apabila selesai proses transaksi, selanjutnya proses laporan. Jadi laporan akan dikirimkan ke pemilik. Oke. Oke, lanjut ke UI-nya. Jadi untuk proses untuk halaman login seperti ini, apabila pengguna belum memiliki akun, maka bisa klik daftar di sini untuk melakukan daftar akun atau membuat akun. Nah, selanjutnya di sini ada halaman beranda. Di dalam halaman beranda ini terdapat deskripsi UMKM Nusantara Indah. Nah, selanjutnya halaman produk. Nah, di dalam halaman produk ini terdapat daftar jenis produk. Nah, contohnya bajabu ikan, abon ikan, dan abon ayam. Dan apabila kita ingin melihat detail suatu produk, kita bisa mengklik di sini contohnya bajabu ikan, abon ikan, atau ayam. Oke, selanjutnya modul rancangan sistem. Oke, untuk modul rancangan sistem sini ada autentikasi pengguna. Modul ini bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna melalui username dan password atau autentikasi biometrik. Nah, manfaatnya untuk memastikan keamanan dan membatasi akses hanya untuk pengguna yang terverifikasi. Yang kedua, manajemen transaksi. Modul ini mengelola semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Manfaatnya untuk memudahkan pelacakan dan manajemen transaksi pengguna. Nah, untuk pohon keputusannya seperti ini. Penentuan pemesanan. Nah, apakah persediaan produk mencukupi? Nah, apabila ya, maka dapat melakukan pesanan. Dan apabila tidak, maka tidak bisa dapat melakukan pesanan. Nah, untuk psikotnya seperti ini. Nah, oke. Terima kasih banyak. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.